Luar biasa sadis, teramat sadis. Bahkan ini dilakukan oleh keluarga terdekat atau dalam pembahasan itu bahwa pemerkosaan, pelecehan dilakukan sama keluarga disebut incest pemirsa. Mirisnya lagi korban terjangkit HIV, mirisnya lagi sudah dilakukan sejak ia usia 7 tahun. Yang jadi bahasan saya di hari ini pemirsa adalah kira-kira siapakah pelakunya, kenapa pelakunya tega melakukan kepada anak yang sekecil itu pemirsa, kemana peran negara, pemerintah daerah, dan akan dibawa kemana kasus ini. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini dari KPAI, Ibu Retno. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga tersambung Ibu dengan kuasa hukum dari korban, yakni Mas Arianto Nazara. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, Mas Ari, bolehlah karena saya mungkin mengingatkan ya Mas Arya karena kita saat ini ditonton pada pukul 7 malam, kita harus mensensor bahasa kita agar tidak dijelaskan secara detail ya perbuatannya karena ini keji. Tapi mungkin sekarang saya ingin yang terbaru dulu deh Mas Ari. Kabarnya dari kepolisian sudah memeriksa nenek dari korban, bahkan sudah mengantongi beberapa terduga pelaku. Apakah ada pelaku yang sudah ditangkap, Mas Ari? Pasti dari kuasa hukum yang terdepan paling pertama tahu. Bagaimana, Mas Ari? Baik, terima kasih. Untuk saat ini belum ada yang ditahan atau apa, karena masih pendalaman dari pihak kepolisian. Oke. Kalau dari nenek korban sendiri, sebenarnya kondisinya ini seperti apa sih Mas Ari? Apakah memang sudah sangat tua sekali ataukah seperti apa? Dan korban ini hidupnya bagaimana? Memang susah atau di bawah garis kemiskinan atau seperti apa? Untuk saat ini neneknya memang sudah tua, itu umur sekitar 65. Dan pada saat ini memang kurang mampu lah dibilang dikategorikan kurang mampu. Oke, kalau untuk hari ini ada berapa orang yang diperiksa? Saksi mungkin? Untuk hari ini belum ada pemeriksaan, Bu. Baru kita dengar kabar dari pihak terlapor akan diperiksa hari Senin. Oke. Kalau dari korban sendiri masih di Rumah Sakit Adam Malik atau di mana Mas Ari? Untuk korban sendiri sekarang ditangani oleh pihak yayasan untuk perawatan jalan. Oke, berarti ditempatkan di rumah aman begitu ya? Iya. Adakah keluarga yang mendampingi? Keluarga yang mendampingi ada, Bu, dari pihak Fortune Community. Oke, maksud saya keluarga kandung yang mendampingi dari korban ataukah mungkin keluarganya kandung dari korban ini sendiri justru saat ini disasar menjadi bagian dari yang terlibat? Untuk keluarga sendiri tidak ada, Bu, karena mereka hanya berdua sama neneknya aja. Oke, nah Mas sebenarnya korban ini masih bersekolah begitu ya? Dulu bersekolah, tetapi ketika sakit-sakitan berhentilah di sekolah. Sudah berapa lama sih sakit-sakitan? Dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun sudah sakit-sakitan ya? Oke, Iya. Baik, ditahan dulu Mas Ari. Sekarang saya ke Ibu Retno. Bu, apa sih yang bisa kita lihat ini? Bergidik kita kalau masyarakat melihat, wah ini keji sekali ini bagaimana? Ya tentu pertama KPAI mengecam ya segala bentuk kekerasan apalagi terhadap anak nih ya. Usia demikian masih kecil ya dan sudah mengalami kekerasan seksual dari keluarga sendiri dan berpindah-pindah juga mengalami dari keluarga yang berbeda-beda gitu ya. Padahal itu keluarganya sendiri gitu. Itu memang sesuatu yang harusnya ini kalau orang terdekat korban melindungi bukan melakukan sebaliknya gitu. Dan tentu ini kalau demikian lama, nah berarti ini kan ada ruang private Kak ya, seperti rumah itu kan nggak ketahuan ya. Nah kemudian ketika hidupnya bergantung pada si pelaku, kan bisa jadi dianggap pelaku tidak akan melawan, tidak mana bisa nih akan ngelapor dan lain-lain gitu ya. Sehingga ini berjalan demikian aman gitu kan, tidak ketahuan. Sampai kemudian kita terkejut luar biasa pada saat ini ketika diketahui bahkan yang bersangkutan kemudian sudah mengalami tadi ya tertular HIV. Nah untuk ini
kalau kami KPAI tentu kita akan berkoordinasi dengan semua. Sebenarnya kalau secara koordinasi by phone iya, tapi tentu ini kan bukan masalah kecil ya. Kita akan berkoordinasi betul dengan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di sana terkait dengan rehabilitasi psikologi, Dinas Kesehatan ya. Harusnya ini negara menanggung seluruh pembiayaan yang pemulihan kesehatan dari si anak, dan itu memang perintah undang-undang gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang nanti proses polisi ini kita dorong untuk melakukan proses ini, kemudian menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, tentu ada pasal berlapis kan di dalamnya ada kekerasan ya yang juga dialami secara fisik. Nah, satu lagi adalah lebih penting adalah bagaimana anak ini menjalani hidupnya berikutnya. Jadi restitusi ya itu harus dituntut dari para pelaku nih. Restitusi ini adalah biaya yang kemudian kelak akan membantu korban untuk menjalani hidup berikutnya ya. Karena masa depan dia akan masih panjang ini. Iya, pemirsa seperti kita ketahui bahwa peristiwa pemerkosaan atau pelecehan dilakukan oleh keluarga terdekat atau incest sebutan seperti itu biasanya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak korban yang menutupi sampai akhirnya sudah tidak tahan lagi barulah terungkap. Saya jadi penasaran pemirsa, sampai akhirnya JA ini diketahui menjadi korban ruda paksa hingga mengidap HIV. Ini awalnya seperti apa sih? Nanti saya akan tanya kepada Mas Ari usai jeda berikut.